Tadi untuk jawaban kenapa underperform ya kita tadi bisa udah gue jawab ya bahwa proyek-proyek yang punya fundamental bagus itu pergerakannya nggak kayak shitcoin ataupun altcoin yang masih krecek ya gitu temen ya. Apakah tau itu proyeknya bagus? Bagus men. Dia pengembangan AI dan itu udah gue bahas waktu harganya masih 30 dolar, 50 dolar di tahun lalu. Ya itu udah gue bahas itu tahu itu. Pokoknya dulu tahun lalu itu yang gue bahas proyek-proyek baru itu kayak tahu. Terus kayak waktu apa namanya si Ondo masih harga di 0,3 kalau nggak salah. Itu gue bahas ya proyek-proyek bagus yang dulu itu gue bahas, sempat gue bahas. YFI bang katanya. Oke ya. Nah sebentar. Habis ini apa sih? Habis ini sebentar. Habis tahu. Oke, habis tahu kita cek YFI ya. Habis ini berarti. Oke, kita akan coba cek tahu dulu ya. Oke, white. Oke, yang masih hadir siapa aja nih, kalian bisa komen-komen di bawah dan tap-tap like-nya dulu teman-teman ya. Dan buat teman-teman ya, jika suka video atau live streaming seperti ini ya, kalian bisa support gue dengan cara like dan subscribe teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin sumbang kopi ya, linknya udah gue kasih di kolom deskripsi di ini ya, gue pinet ya. Dan kita lanjut untuk ke Tau. Oke, nah ini preseksnya gimana nih bang? kita cek dulu aja, kita cek. Ini Tau ngeri cuy. Ini Tau kok nggak kayak altcoin lainnya ya? Wow, ini potensinya masih kebanting men. Ini pergerakannya Tau, widih ngeri sedap nih ya. Hati-hati ya cuy, hati-hati. Ini Tau belum menyampai dasar ya. Ini masih tekanannya masih sangat tinggi men. Ini Tau harusnya itu dia ngebidik level sini nih dia. Ini nih. Nah, di sini nih paling enggak tuh. Sebentar. Nah, ini sebentar gua kasih tanda merah dulu ya. Nah, ini. Dia masih ada chance turun ke situ loh cuy, hati-hati. Nih, Tau ini masih ada chance turun ke 352 ya. Sekarang di 392. Oke. Ya, jadi hati-hati. Untuk Tau ya, ini yang tadi request Tau. Kenapa? Kok lu yakin banget bakal terjun bang? Ya gini loh cuy, lu lihat ya. Ini kan gue live ya, gue live. Lu bisa lihat tuh volumenya, lu perhatikan baik-baik volumenya tuh. Nah. Karena gini ya, pola pergerakan market Tau itu gak serta-merta ngikut terus sama Bitcoin ya. Terkadang tuh ngelawan arus men. Nah, ini lu lihat deh. Nih. Banyak jualan men, Gimana kita mau expect bahwa Tau itu akan ada naik untuk short term? Ya ini banyak jualan. Habis itu apa? Habis itu untuk apa namanya? MACD dead cross. Banyak jualan ya kan? MACD-nya dead cross ya. Terus apa lagi bang? Terus ini nih stok RSI-nya, buset ya, masih ngaceng ke bawah. Lihat deh, push sih kan. Nah, makanya gue bilang hati-hati ke lu. Ya hati-hati ya. Ini masih ada potensi chance dia akan masih tertekan turun gitu. Sepertinya seperti itu. Jadi harap hati-hati ya. Untuk Tau. Oke. Jadi gue bilang itu berdasarkan analisa yang gue pakai ya, atau yang gue lihat sekarang ini bareng teman-teman semua. Jadi nggak ini teman. Nah, di sini gue akan coba cek ya. Ini kan berdasarkan analisa gue di time frame 1 hari. Coba deh kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Apakah ada chance sedikit bang dia akan mengalami suatu kenaikan? Ya kita lihat aja. Volumenya masih jualan ya, tapi secara persentase udah turun. Oke, ya. Berarti ada chance naik sebenarnya untuk short term. Ya, terus kita akan coba cek MACD-nya. Ya, MACD-nya juga lumayan sebenarnya, tapi nggak sekarang juga. Ini kayaknya akan konsolidasi dulu atau bertahan dulu harganya ya, sebelum sebentar. Kita akan coba cek stok RSI. Wih, stok RSI-nya udah lumayan sebenarnya. Oke, kalaupun gini, kalau di time frame 1 hari kita bisa melihat tadi bahwa masih ada peluang untuk turun. Tapi gimana bang kalau di time frame 4 jam ini sudah di bawah nih bang, sudah di bawah. Ya.
Nah, di sini kita bisa beracuan pada volume transaksinya, cuy. Gimana? Kalau volume transaksinya masih banyak yang jualan, gue pikir dia masih akan terkonsolidasi harganya atau bertahan, ya, atau bertahan. Cuma yang gue lihat di sini memang untuk di time frame 1 hari ini masih berpotensi untuk turun, cuy. Jadi lu harus hati-hati ya, lu harus hati-hati ya. Kalaupun lu memang pengen nunggu ya, pengen nunggu untuk apa tahu, lu tunggu aja di bawah sekalian. Misalkan nih kayak contoh di 17 Oktober 2025 ini di sini. Lu tunggu aja di sekitar 350 dolar lah ya, 350 dolar, 355. Itu lebih aman sih kalau menurut gua. Oke, memang posisinya sekarang toh itu di time frame 4 jam dia udah di bawah. Tapi kita lihat juga di time frame 1 hari itu masih bisa turun, men. Artinya apa? Berarti meskipun dia di bawah, untuk pola stok RSI ini masih akan konsolidasi gini nih. Boom, gini, baru dia akan keangkat naik gini. Jadi seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya gue lebih rekomen lu tunggu di 350 ya. Sekarang masih 390 soalnya. Oke, kenapa? Di time frame 1 hari ya itu masih bisa turun. Kalau gua mah cicil-cicil gimana, Bang? Cicil mah bebas ya, cuy. Nyicil kan bukan all in. Ya misalkan nih di harga sekarang ya, karena lu udah melihat bahwa TO itu udah turun dari titik ibarat kata dari titik resisten 538 ke harga sekarang, kita udah diskon sekitar 28%. Kalau gue cicil sekitar 5% atau 10% gimana? No problem, nggak masalah, nggak masalah. Nyicil ya, poinnya nyicil ya, bukan all in, nyicil. Ya nggak masalah kalau menurut gue sih. Ya, kalaupun memang nanti dia tergerus di 350, kalau lu kan nyicil nggak semua aset lu masukin ya, uang dingin lu kan. Berarti kalaupun menguap dikit lah, menguap dikit ya. Tapi memang lebih maksimalnya di 350-an lah ya di situ. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Tadi untuk Mas siapa ya tadi ya request tahu ya. Oke, dan berikutnya ini